Hai sahabat-sahabat guru singa dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Hari ini aku ingin menceritakan sebuah film berjudul The Autopsy of Jane Doe atau kisah horor di ruang otopsi. Mari kita terukai cerita hari ini. Di Amerika Serikat, nama Jane Doe atau John Doe menjadi nama fiktif yang disematkan bagi mayat tanpa identitas. Jenazah perempuan muda cantik yang dijuluki Jane Doe itulah yang kemudian menjadi sumber kengerian cerita dalam film horor The Autopsy of Jane Doe. Tak mau mengingkari judulnya, sudah bisa ditebak bahwa film ini segera memunculkan kengerian di ruang otopsi. Lokasi kejadian segera dijelaskan pada awal film, yaitu di Virginia, Amerika Serikat. Penonton harus cukup tabah dengan suguhan darah yang berhamburan dari sejak pembukaan film, darah di dinding, darah di lantai, hingga darah yang mengering di mayat-mayat korban pembunuhan tersebut. Tapi kamu semuanya tidak perlu khawatir karena dalam cuplikan video ini saya tidak menyertakan adegan yang seram-seram ataupun ngeri-ngeri. Selamat menonton seterusnya. Film ini tak cukup dengan menghadirkan darah. Kerusakan pada tubuh-tubuh dari kematian tak wajar pun disuguhkan di rumah otopsi yang dikelola oleh seorang ayah dan anaknya. Kengerian dari tempat kejadian perkara atau TKP pembunuhan segera bergeser ke rumah otopsi yang dikelola oleh Tommy dan putra satu-satunya autis. Austin menjadi tokoh tanpa rasa takut karena terbiasa menyayat mayat di ruang otopsi. Jadi ceritanya kali ini Austin dan ayahnya mendapat kiriman satu mayat ke rumah mereka. Biasanya enggak pernah ada masalah yang aneh-aneh dengan mayat-mayat yang diotopsi. Tapi semua berubah ketika Sheriff Sheldon membawa sosok mayat gadis muda yang cantik tanpa identitas bernama Jane Doe yang ditemukan di sebuah rumah dalam keadaan telanjang bulat dan setengah terkubur di ruang bawah tanah rumahnya. Austin yang tadinya sudah siap mau berkencan dengan pacarnya Emma harus menunda lantaran Sheriff Sheldon membutuhkan hasil otopsinya sesegera mungkin untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Dan ia juga tidak ingin membiarkan ayahnya bekerja sendirian di malam hari. Namun semakin mereka meneliti penyebab kematian sang Jane Doe, semakin banyak pertanyaan yang muncul hingga membuat mereka terjebak dalam sebuah kengerian. Bahkan kejadian menyedihkan juga banyak terjadi dan sangat tidak terduga-duga. Berada di bunker bawah tanah, lokasi ruangan otopsi ini memperkuat kengerian yang ingin dihadirkan. Terletak di bawah tanah, suara-suara misterius sanggup membuat penonton tegang untuk menanti kemunculan dari sumber suara. Selain pasangan ayah dan anak itu, di ruang bawah tanah hanya dihuni makhluk hidup lain berupa seekor kucing dengan geraman dan tatapan mata yang sangat tajam. Selain Austin dan ayahnya, pengunjung bunker otopsi itu hanyalah polisi yang turun dengan lift barang berkerangkeng, serta juga pacar Austin bernama Emma.
Dengan gagah beraninya sebagai petugas otopsi, Austin yang tak percaya tahyul, mereka menjalankan tugas dengan profesional. Tak ada rasa takut ataupun kengerian. Namun semuanya berubah dengan kehadiran sosok jenazah misterius tanpa identitas ini. Proses otopsi memerankan Jane Doe adalah artis Owen Catherine Kelly, hanya berakting terbujur kaku. Banyak dipuji oleh media internasional karena ketenangannya ketika memerankan jenazah dan harus menjalani proses syuting berjam-jam dengan tubuh telanjang tanpa bergerak dan seringkali harus menahan napasnya. Hasilnya jenazah Jane Doe tampil wajar sebagai jenazah. Dari film ini penonton bisa belajar tentang tahap proses otopsi. Dan sekali lagi harus benar-benar tahan menyaksikan darah serta proses penyayatan jenazah hingga pengambilan otak dari tempurung kepalanya. Pada tahap awal ketika Tommy dan Austin memeriksa bagian internal tubuh, ketidakwajaran mulai muncul. Banyak orang yang punya rahasia. Sebahagian dari mereka mampu menyimpannya dengan rapat, kata Tommy mengawali proses otopsi. Rahasia Jane Doe mulai terkuat sedikit demi sedikit. Seluruh tulang pergelangan tangan dan pergelangan kakinya remuk tanpa luka lebam. Anehnya lagi, ada jejak-jejak gambut di rambut, kuku tangan, serta kuku kaki mayat tersebut. Padahal tak ada alahan gambut di sekitar lokasi tersebut. Ketika sayatan pertama menyentuh kulit Jane Doe, darah mengucur deras seperti pada mayat yang baru saja meninggal. Keanehan demi keanehan lain segera muncul yang membuat rasa penasaran semakin membuncah-buncah. Ketegangan dalam film yang pertama kali diluncurkan di Toronto International Film Festival September 2016 ini berhasil dibangun secara sangat perlahan. Akhirnya yang sulit ditebak membuat penonton terpaku dan tak ingin melewatkan setiap potongan yang akan mengarah pada kesimpulan yang kembali sulit diprediksi. Makhluk-makhluk lain dalam proses otopsi hingga kengerian kondisi mayat dalam film yang disutradarai Andre Opredal ini diperparah dengan kemunculan sosok-sosok lain serupa bayangan. Radio yang menemani proses otopsi dengan siaran berita dan musik tiba-tiba bergemerisik, kemudian menghadirkan suara nyanyian yang sama sepanjang otopsi. Hujan deras hingga ancaman banjir menambah kegalauan suasana di sana. Terombang-ambing dalam fakta-fakta yang sulit dijelaskan dengan ilmu pengetahuan. Rasa takut perlahan mulai menghampiri Tommy ataupun Austin. Selain kengerian ruang otopsi, kemampuan akting Brian Cox dan Emily Rich menjadi penentu utama keberhasilan film ini untuk menakuti penontonnya. Faktor lain yang tak kalah ampuh dalam membangun ketegangan adalah munculnya lagu populer era tahun 1950-an berjudul Open Up Your Heart dan Let the Sun Shine In yang pernah dinyanyikan band-band jadul terkenal Amerika seperti Cowboy Crush, Sunday School, John Regan dan putranya Rustin hingga McCool Sister.
Nah, itulah tadi dia sedikit sinopsi tentang film ataupun movie The Autopsy of Jane Doe atau kisah horor di ruang otopsi. Bagi kalian penggemar film-film horor atau film-film yang menakutkan, kalian boleh tonton movie ini ya, kisah horor di ruang otopsi. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa ya komen di bawah. Oke, jumpa lagi di next story. Bye bye.